Solusi Jitu. Keluar dari krisis keuangan berbasis Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, krisis keuangan yang dialami kalangan pengusaha akibat resesi ekonomi dan jepitan pandemi COVID-19 menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah. Mengingat beratnya beban yang harus dipikul masing-masing pengusaha dalam mencari solusi jitu. Tekanan-tekanan di sektor usaha bisa memaksa perusahaan yang bersangkutan memperketat biaya operasional yang berujung pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karuan saja, para pelaku usaha perlu menerapkan strategi bisnis yang ampuh agar tetap dapat menjalankan roda bisnisnya di tengah pandemi dan kemerosotan ekonomi. Kemampuan perusahaan dan organisasi untuk memaksimalkan mobilitas adalah kunci utama agar tetap dapat survive di tengah pandemi ini. Karena itulah, para pengusaha perlu menyusun strategi bisnis yang efektif. Jika tidak segera melakukan tindakan, maka kondisi finansial akan semakin parah yang bisa berujung pada kebangkrutan. Maka, sebelum bertambah parah, perlu segera bertindak untuk mengatasi krisis keuangan. Namun demikian, jangan panik, apalagi langsung gulung tikar. Pasalnya, krisis keuangan bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi. Anda tetap dapat memperbaiki krisis keuangan tersebut dengan cara-cara tertentu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melalui paparan ini, kami ingin mengajak para pengusaha untuk mengikuti petunjuk Al-Quran sebagai solusi dalam mengatasi masalah keuangan. Tidak ada masalah yang tidak dijelaskan solusinya di dalam Al-Quran. Karena itulah, kita sebagai orang beriman harus merujuk kepadanya. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran, Surat Al-Isra ayat 82. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
Mungkin selama ini semua pihak berpikir keras untuk mengatasi wabah dan resesi ekonomi. Islam ternyata punya solusi, di mana kitab suci Al-Quran sebagai pedoman Islam terkandung ayat-ayat yang menjelaskan tentang krisis keuangan dan cara mengatasinya. Al-Quran bukan sekedar kitab suci semata, namun lebih dari itu, Al-Quran adalah petunjuk hidup dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Di dalam Al-Quran terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa untuk dijadikan solusi bagi setiap permasalahan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, semua permasalahan tentunya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga agar tidak lama terlarut dalam masalah, marilah kita kembali ke Allah agar diberikan jawaban dari permasalahan hidup yang dihadapi. Kita bisa saja mencari jawaban persoalan tersebut kemanapun, tetapi solusinya belum tentu benar dan sesuai dengan kehendak Allah, sang pemilik persoalan. Mencari solusi permasalahan hidup dari Al-Quran adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Al-Quran adalah solusi dari permasalahan kehidupan. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan isinya tidak diragukan lagi kebenarannya. Kitab suci ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Seringan apapun kesulitan ekonomi yang kita hadapi, jika tidak ada pertolongan Allah, maka tidak akan selesai. Sebaliknya, seberat apapun krisis keuangan, jika Allah menurunkan pertolongannya, pasti akan selesai. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, inilah jawaban Al-Quran untuk menghadapi masalah. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Quran Surat Ali Imran ayat 109. Dalam firman-Nya pada Surat Ali Imran ayat 109 tersebut, Allah mengingatkan agar semua masalah yang kita hadapi haruslah dikembalikan kepadanya. Nah, setelah kita tahu kemana harus mengembalikan masalah dalam hidup kita, maka marilah kita tempuh jalannya. Berikut ini solusi jitu untuk mengatasi krisis keuangan berbasis Al-Quran yang bisa Anda buktikan keampuhannya. Pertama, tingkatkan takwa kepada Allah. Kedua, salat tahajud menjemput solusi kehadiratnya. Ketiga, membuka pintu rezeki dengan sedekah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mari kita urai satu persatu
berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran tersebut. Takwa, solusi semua krisis. Ada keyakinan yang mesti terus dikuatkan ke dalam jiwa setiap muslim. Ketika tertimpa krisis keuangan, maka tempat pelariannya bukanlah kepada makhluk, apalagi ke bank riba. Tapi tempat lari yang tepat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah tempat mengadu, tempat berkeluh kesah, dan tempat memohon solusi terbaik dan tercepat. Allah lah yang Maha Tahu solusi terbaik untuk kita. Maka, ketika krisis keuangan menjepit, kita mesti meningkatkan kualitas takwa. Takwa adalah seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan bisnisnya sesuai petunjuk Allah. Setiap muslim belum bisa dikatakan sebagai orang yang takwa jika belum melaksanakan kewajiban dan menunaikan ibadah sunnah seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang bertakwa akan selalu mendapat petunjuk dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah telah menjanjikan banyak keutamaan bagi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, selanjutnya mari kita kaji tentang satu di antara sifat orang bertakwa, yakni sholat tahajud menjemput solusi ke hadiratnya. Al-Quran menjelaskan bahwa satu di antara sifat orang yang bertakwa selalu melakukan sholat malam. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam hari, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Orang yang bertakwa meyakini bahwa Allah selalu memberikan petunjuk dikala hambanya sedang dirundung masalah. Namun, ada kalanya petunjuk itu tidak datang tiba-tiba. Maka, jemputlah petunjuk itu di sepertiga malam jika Anda menginginkan keajaiban terjadi. Dengan demikian, mereka yang ingin keluar dari krisis keuangan harus meluangkan waktu untuk menjemput solusi ke hadiratnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, segala pengharapan kita benar-benar akan dijawab oleh Allah di waktu itu. Bahkan, meskipun kita hadir atau tidak di sepertiga malam itu, Allah tetap menanti kita. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam sebuah hadis sahih. Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, "Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi.
Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Bila selama ini kita kerap risau, bimbang, tak tahu harus mengadu pada siapa atas segala persoalan yang mendera, maka di sepertiga malam itu adalah saat yang tepat untuk menjemput pertolongan Allah. Pasalnya, di sepertiga malam itu Allah tak sekedar hadir, tapi memberikan kepastian, solusi, dan penyelesaian atas segala pengharapan kita. Bagaimana tidak, ketika kita bangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud, pada saat itulah kita bertemu mentor sejati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ibarat orang konsultasi, maka konsultasi ini bersifat privat antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah kita bisa meminta solusi atas krisis keuangan yang kita hadapi. Jika Allah ridho, maka apa yang menjadi hajat kita akan diselesaikannya pada malam itu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sifat orang bertakwa berikutnya adalah membuka pintu rezeki dengan sedekah. Sesungguhnya takwa itu memiliki dua dimensi hubungan, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antara manusia dengan makhluk lainnya. Takwa yang baik dan benar, yakni takwa yang mengandung adanya keseimbangan hubungan antara khalik dan makhluk, atau yang disebut hablum minallah, dan antara makhluk dengan makhluk, yakni hablum minan nas. Karena itu, sayangi orang di bumi, kamu akan disayangi yang di langit. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sabda beliau, orang-orang yang ada rasa rahim akan dirahmati oleh Rabb yang Maha Rahman, yang memberikan berkat dan Maha Tinggi. Sayangilah orang-orang yang di bumi, supaya kamu disayangi pula oleh yang di langit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, keseimbangan hubungan vertikal dan hubungan horizontal ditandai dengan seimbangnya hubungan vertikal yang berkaitan langsung dengan hablum minan nas. Sebagai contoh, ketika manusia bersedekah. Sedekah merupakan simbol hubungan vertikal dan horizontal sekaligus. Sedekah yang hablum minallah merupakan wujud keimanan dan ekspresi rasa syukur atas segala nikmat yang sudah dirasakan. Seiring dengan itu, sedekah sekaligus juga menggambarkan hablum minan nas, yaitu kasih sayang antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak sekali ayat mengenai anjuran bersedekah bagi umat Islam. Selain itu, Allah juga menggambarkan balasan bagi orang yang gemar bersedekah. Nah, jika Anda ingin kaya dan hidup berkah,
maka sedekah adalah solusinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sedekah mendatangkan berkah, sekaligus menggandakan uang dengan cepat, halal dan pasti. Sebagaimana hal itu ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedekah adalah sebuah mentalitas kaya untuk membuat senang orang lain. Prinsipnya adalah semakin banyak berbagi dan melayani, semakin banyak menerima. Bila pada pribadi masing-masing orang sudah tertanam pemahaman dan keyakinan seperti itu, maka bersiap-siaplah untuk hidup dalam kelimpahan kekayaan dan keberkahan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sangat banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia yang rajin bersedekah dan berbagi dengan orang lain tidak bertambah miskin, melainkan bertambah kaya dan sukses. Dengan bersedekah, terbentuklah rumus memberi bukan berarti mengurangi. Namun, rumus yang sesungguhnya adalah memberi sama dengan menambah rezeki. Sedekah juga menolak bencana dan menghindarkan kita dari kesulitan ekonomi yang berlarut-larut. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, bersegeralah untuk bersedekah, karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Maka segeralah bersedekah. Semoga sedekah kita bisa bermanfaat untuk mencegah bala bencana di tengah pandemi saat ini. Mudah-mudahan virus corona berubah jadi karunia. Semakin banyak sedekah yang kita berikan, mungkin akan semakin besar kemungkinan Allah akan mengabulkan harapan tersebut. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pandemi dan krisis keuangan adalah ujian bagi kita semua. Inilah saatnya kita bersedekah, walaupun keadaan sedang terhimpit atau sedang dalam keadaan yang sulit. Dengan sedekah, maka akan meringankan beban kita dan meringankan beban orang lain. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebelum kami akhiri paparan ini, kami ingin mengingatkan kembali kepada para pemirsa bahwa sedekah merupakan satu cara pembuka pintu rezeki yang terbuka luas tanpa harus berpeluh keringat. Sedekah menjadi pembawa keselamatan serta keberkahan di antara hidup manusia. Yakinlah, sedekah melapangkan jalan rezeki. Bagi mereka yang merasa sedang seret rezekinya dan ingin keluar dari krisis keuangan,
amalkan ayat di bawah ini. Dan barang siapa yang sedang disempitkan rezekinya, maka hendaknya ia menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan padanya. Quran Surat At-Tolak ayat 7. Semoga Allah memberi kita semua rezeki yang berlimpah dan penuh berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.